Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lucky Misti Pratama. Di sini saya akan membahas tentang kajian metodologi sejarah, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi sejarah. Yang pertama kita akan bahas mengenai yaitu pengertian metode. Metode secara harfiah berarti cara atau metodik, berasal dari bahasa Greka. Meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos atau jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Secara umum atau secara luasnya, pengertian metode ini atau metodik artinya adalah ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa tercapai tujuan belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian metodologi. Nah, secara harfiah, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Kemudian, kata metodos terdiri atas dua suku kata, yakni meta yang artinya melewati atau melalui, hodos yang artinya cara atau jalan. Metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas apa yang dikaji. Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan metode dengan metodologi. Yang pastinya metode dengan metodologi ini sangat berbeda, yang mana ada 3 perbedaan yang pertama itu berdasarkan etimologi. Metode berarti metode atau cara, sedangkan metodologi terdiri dari 2 suku kata, yaitu metode dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang metode. Jadi ini cukup jelas ya perbedaannya. Selanjutnya adalah dalam segi pengertiannya. Metode adalah prosedur, teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori termasuk metode itu sendiri. Yang ketiga adalah berdasarkan sifat. Metode bersifat khusus. Metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Sedangkan metodologi bersifat umum. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teknik pemilihan topik penelitian sejarah. Yang mana dalam teknik pemilihan topik penelitian sejarah saya mengambil yaitu dari Gottschalk, memberikan saran kepada seorang pemula untuk mengajukan 4 pertanyaan yang mesti ada ketika ia memilih tema atau topik yang berhubungan dengan perumusan masalah
yakni seorang sejarawan harus memperhatikan 4 perangkat pertanyaan. Keempat perangkat pertanyaan tersebut adalah: yang pertama adalah perangkat pertanyaan yang bersifat geografikal. Bersifat geografikal yaitu di mana pertanyaan ini menyangkut persoalan spasial atau wilayah tertentu baik nasional, regional, subregional, atau daerah. Yang kedua adalah perangkat pertanyaan yang bersifat biografikal, yaitu siapa. Pertanyaan ini berkenaan dengan orang atau etnis tertentu, misalnya Jawa, Sumatera, Cina, dan sebagainya, atau tokoh terkenal. Yang ketiga adalah pertanyaan yang bersifat kronologikal, yaitu bila mana. Pertanyaan ini berhubungan dengan temporal, periode atau tahun-tahun tertentu, misalnya abad 19 atau tahun 1945, tahun 1965, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pertanyaan fungsional atau occupation. Pertanyaan occupation ini yaitu apa? Pertanyaan ini berkenaan dengan kegiatan manusia, misalnya arsitektur, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan objek penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Perbedaan objek penelitian sejarah dengan ilmu lainnya adalah objek penelitian sejarah dengan meneliti masa lalu, sedangkan objek penelitian ilmu lain, terutama sains, dengan meneliti masa sekarang. Jadi dapat kita lihat, penelitian sejarah itu bersifat diakronik berdasarkan spasial dan waktu pada masa lampau. Sedangkan penelitian sejarah meneliti masa lalu, objek sejarah, dan memiliki batasan waktu dalam penelitiannya. Sementara penelitian lainnya hanya spasial dan bersifat sinkronik. Yang terakhir kita akan membahas tentang teknik penyusunan rencana penelitian. Untuk teknik rancangan penelitian ini, yang pertama adalah teknik perancangan latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah sangat penting dalam proses rencana penelitian. Yang mana poin pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Poin kedua adalah kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Poin ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara ataupun tempat lain tentang topik terkait. Yang poin keempat, jika karya ilmiah punya kelemahan dalam latar belakanglah harus menjelaskan kelemahan tersebut. Poin kelima, tujuan penelitian di mana membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Poin keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Dan poin ketujuh, perumusan singkat mengenai pernyataan penelitian. Dan poin terakhir adalah solusi berupa masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Yang kedua adalah pembatasan dan rumusan masalah. Dalam pembatasan dan rumusan masalah ini ada 4 poin yang saya angkat, yaitu pertama, batasan dan rumusan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan dan rumusan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan dan rumusan masalah yang akan ditentukan. Dan poin terakhir, batasan dan rumusan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Di sini ada 2 poin yang saya angkat, yaitu untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Jadi, ini sangat bersifat saling berhubungan. Rumusan masalah menentukan bagaimana tujuan dan kegunaan penelitian yang akan disesuaikan ataupun yang akan dirumuskan. Jadi, dalam pembatasan dan rumusan masalah ini cukup
penting untuk membuat tujuan dan kegunaan penelitian. Yang poin kedua adalah mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tinjauan pustaka, landasan teori, ataupun kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian ini akan tampak dengan melampirkan referensi yang digunakan. Dalam daftar pustaka, baik dari buku-buku ajar, artikel, dan jurnal penelitian sebelumnya. Suatu naskah penelitian berbobot harus terdiri dari 80% artikel atau jurnal penelitian, dan sisanya dapat dari buku ajar yang relevan dan sumber lain yang membahas masalah penelitian yang diteliti. Jika peneliti menggunakan karya orang lain tanpa menampilkan sumbernya, baik nama autor, tahun, judul, tempat, dan penerbit, dan sebagainya, dilampirkan dalam daftar pustaka atau nama dan tahun pada naskah penelitian merupakan praktik plagiat. Landasan teori atau kajian teori merupakan kajian terhadap satu atau beberapa teori digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis hasil penelitian bermakna sebagai landasan berpikir ilmiah dan landasan kerja baik dalam menjaring data penelitian maupun menganalisis hasil penelitian. Landasan teori harus sesuai dengan tema atau permasalahan. Landasan teori yang juga tercermin dalam instrumen serta langkah-langkah analisis data. Kerangka pemikiran merupakan sebuah bagan atau alur dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Dalam alur kerja tersebut, hendaknya terlihat kedudukan dan fungsi landasan teoritis, serta langkah-langkah dalam penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu saja dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.